Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ikhwanan fid din ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Al-ayah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian Sabtu subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukuru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul, bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita dan merupakan kewajiban zahir yang paling utama dibanding ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan salat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan thalabul ilmi, ini juga merupakan salah satu kewajiban kita untuk mencari ilmunya Allah, mengkaji ilmunya Allah, sehingga bisa membuang sifat kebodohan yang ada di diri kita jauh, buang jauh-jauh, kemudian isi dengan ilmu-ilmunya Allah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah apapun bentuknya yang tidak didasari dengan ilmunya, maka ibadah tersebut mardudatun la tuqbalu, ditolak, tidak diterima. Juga tarupa rahmat masalam, semoga salamnya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan kita bahas tentang perkara yang membatalkan tayamum. Baca dulu redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin.
Faslun utawi iki ikulah pasal sewiji. Mubtilatut tayammumi utawi piro-piro kang ngabatalaken maring tayamum. Kalimat mubtilat itu termasuk kalimah isim fa'il, kemudian ditambahin alif dengan ta yang merupakan jamak muannas salim. Mubtilun, mubtilani, mubtiluna, mubtilatun. Ngiasnya seperti itu. Maka artinya piro-piro berarti banyak. Mubtilatut tayammumi utawi piro-piro kang ngabatalaken maring tayamum iku salasun telu. Masawiji perkara abtola kang ngabatalaken iku ma sawiji barang abtola kang ngabatalaken iku al wudu'a maring wudu. Abtola fi'lul madi, keluaran sulasi mazid warna ke-1 bab ke-1 sama dengan kalimat akroma wazan af'ala, maka mempunyai arti dadalan kan an kang ngabatalaken yang membatalkan. Abdola kang ngabatalaken iku al wudu'a maring wudu. Waridatu lan kaping done riddah murtad. Watawahumul ma'i lan kaping telune nyana onone banyu. Intayamama lamun tayamum iku si mutayamim atau si uwong. Mutayamim itu orang yang tayamumnya. Intayamama lamun tayamum iku si mutayamim li faqdihi karena sepine banyu. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ibadah yang kita lakukan, apabila ibadah tersebut mau diterima oleh Allah, maka harus yang 3 faktor ini harus kita jaga, harus kita rawat dan harus kita pahami, yaitu syarat, rukun dan yang membatalkannya. Benar dikatakan dan sah dikatakan ibadah dan tentunya diterima oleh Allah apabila ibadahnya itu sesuai dengan rukun, syarat, rukun dan yang membatalkannya. Syarat ibadahnya ada berapa, rukun ibadahnya ada berapa, yang membatalkannya ada berapa. Bahkan yang membatalkan itu harus kita dahulukan, harus kita ketahui bahwa yang membatalkan itu harus diutamakan. Jangan mengambil kemanfaatannya, tetapi yang harus kita dahulukan itu kemadorotannya. Dalam kaidah fikih dikatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak perkara yang mafsadat, yang merusak atau yang membatalkan ibadah
itu diutamakan, didahulukan dibanding mengambil kemanfaatannya. Yang dibayangkan hanya bati dan bati, lebih dan lebihnya. Tidak dibacakan apa yang kemudaratannya. Contoh, kita sebagai seorang petani padi umpamanya, kemudian apabila musim hujan kita mencangkul, kemudian setelah beres dicangkul sawahnya, kemudian ditandur. Setelah ditandur jangan dipikirkan hasilnya dulu, tetapi pikirkan apa padi tersebut supaya mulus, tidak rusak. Nah, di antaranya adalah pemupukan dan membasmi hama yang ada di ladang tersebut. Jangan terus-menerus memupuk pohon padi tersebut sementara yang merusak terhadap padi dibiarkan sia-sia. Coba kita membeli pupuk urea sama TSP, hafal ya tukang tani ya pasti, yang ada tani. Di sini nggak ada tani, petani mungkin adanya sebagian. Kemudian kita memupuk padi tersebut, sementara yang membatalkan, yang merusak hama-hamanya tidak dibasmi. Nah, sebelum kita memupuk padi tersebut, bersihkan dulu rumput-rumputnya dulu. Kemudian mungkin ada yang merusak terhadap padi tersebut, semprot dulu. Nah, setelah beres disemprot, membersihkan kanan kiri pohon padi tersebut, sudah beres dibasmi dan tidak ada yang menghancurkan pohon padi tersebut, baru dipupuk. Begitu juga ibadah kita terhadap Allah. Perhatikan yang paling utama yang membatalkan ibadah kita. Rajin sodako, terus sodako dibanding yang lainnya umpamanya, tetapi tidak dibacakan, tidak diperhatikan perkara yang membatalkan sodako. Contohnya, contoh tidak terasa dengan ucapan itu membatalkan pahala sodako kita. Mungkin kita terjadi di suatu ketika kita ada musibah, kemudian karena kita rajin sodako, umpamanya ada seseorang yang ditolong oleh kita, dia membiarkan, keluarlah kata-kata, saya ada musibah, si Zaid, maaf contohnya Ki Zaid, dalam kitab itu yang paling dicontohkan Ki Zaid, Ki Umar, Ki Utsman katanya. Ja'a Zaidun, Ja'a Bakrun, Ja'a Umarun. Datang Ki Zaid tidak menolong yang dimana hari-hari ke belakang yang kemusibahan itu sering menolong dia, tetapi ini membiarkan. Keluarlah kata-kata, etah Ki Zaid, saya ada musibah, apakah menolong? Padahal dia sering dikasih sama saya pulus umpamanya. Tidak terasa dengan bahasa itu adalah membatalkan pahala sodako. Hati-hati. Maka dalam Al-Quran oleh guru kita sering dibacakan tentang sodako, tentang ayat sodako dan perkara yang membatalkan sodako. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan manna wal adza, meneo-neo. Hati-hati. Nah, jadi yang harus kita dahulukan, kita pahami tentang yang membatalkannya. Dalam kitab Sulamut Taufik mah tentang syar, tentang kejelekan, apa yang termasuk kategori jelek atau buruk. Harus kita pahami apa yang dikatakan dengan jelek, apa yang termasuk dengan kalimat atau perkara yang buruk itu. Kata Imam Ghazali mengatakan, malam ya'rifi syarra waqa'a fi. Barang siapa yang tidak tahu tentang syar, tentang keburukan, waqa'a fi, pasti akan tiba kepadanya, akan dia laksanakan perkara yang syar, perkara yang buruk. Kenapa? Karena dia tidak tahu tentang keburukan. Utamakan dulu syar, harus kita basmi jauh-jauh. Begitu juga merawat keimanan kita dan keislaman kita. Kata Imam Ghazali, tidak terasa dengan ucapan, ternyata dengan ucapan tersebut bisa mengeluarkan keimanan dan keislaman kita. Dahulukanlah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Menolak kemafsadatan, kemadorotan itu diutamakan, didahulukan dibanding menarik atau mengambil kemanfaatannya. Coba praktekkan oleh kita. Kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Nah, ini juga yang membatalkan terhadap tayamum harus kita ketahui dan harus kita pahami. Bahkan yang paling didahulukan kita ketahui tentang yang membatalkannya. Mubtilatut tayamumi salah satu yang merusak dan yang membatalkan sehingga mengakibatkan tidak sahnya tayamum ada 3 faktor. Perhatikan, mungkin saja kita terjadi walaupun air masih banyak karena musim hujan. Walaupun musim hujan, alhamdulillah kita tidak pernah terjadi tayamum karena tidak ada air, tidak. Belum. Mungkin saja ke depan, tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun banyak air di mana-mana, mungkin saja karena penyakit umpamanya atau karena madorot bisa jadi terjadi tayamum. Nah, perhatikan perkara yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ma'abtolal wudu'a. Yang pertama yang membatalkan tayamum itu adalah seluruh perkara yang membatalkan wudu, apapun bentuknya yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum juga. Saya ulangi, seluruh perkara yang membatalkan wudu kemudian kita diganti dengan tayamum karena kata dokter harus diganti dengan tayamum, tidak boleh kena air kalau tayamumnya karena tidak ada air atau karena sakit. Seluruh yang membatalkan wudu itu juga mengakibatkan batalnya tayamum. Setelah kita beres syarat dan rukunnya tayamum, kemudian kita mempraktekkan cara tayamum, karena rukun tayamum itu ada 2, muka dan 2 tangan. Kalau diuraikan, 1 niat, yang kedua memindahkan debu terhadap anggota tayamum. 4 berarti kalau diuraikan. 1 niat, yang kedua memindahkan debu terhadap anggota tayamum.
Nah, setelah beres melaksanakan atau melakukan tayamum, tiba-tiba ada yang membatalkan wudhu. Di antaranya ada barang yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang. Apa saja? Batal tayamumnya. Walaupun tidak berwudu, karena perkara yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum juga. Kentut atau ada keluar dari jalan depan, apapun, imam pasir, bisa jadi pasir keluar dari jalan depan, apapun yang keluar dari jalan depan, apapun yang keluar dari jalan belakang. Yang kedua yang membatalkan wudhu itu diantaranya adalah seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Arti mahram itu adalah di mana haram ditikahnya. Seluruh yang haram ditikahnya itu adalah mahram. Mahram itu yang haram ditikahnya, seperti anak laki-laki, anak perempuan. Kemudian mertua walaupun istri kita umpamanya meninggal, umpamanya ada ibunya masih ada, cantik, ditikah, tidak boleh, haram hukumnya, tidak boleh, karena mahram. Karena mahram, umpamanya kita punya mantu laki-laki, punya mertua perempuan, apabila bersalaman jangan pakai dihalangin atau begini, tidak boleh. Atau pakai sapu tangan, kalau di kampung dulu pakai sapu tangan, nggak boleh. Sama mertua pakai sapu tangan lagi, nggak boleh. Tidak batal wudhu, tidak haram, karena haram ditikahnya. Kakaknya ibu, adiknya ibu, kakaknya bapak, adiknya bapak, kakek dari ibu, kakek dari bapak, itu mahram. Nah, maka dengan istri haramnya itu karena aridiyah, istri mahramnya itu baru, karena ada tali akad pertikahan. Apabila dia sudah beres pertikahannya, cerai umpamanya, bukan mahram lagi. Karena aridiyah, maka dengan istri adalah bergesekan, bersentuhan. Apabila kita punya wudhu kemudian bergesekan kulit dengan sang istri, batal wudhunya, karena bukan mahram, mahramnya mahram aridiyah. Kemudian hilang akal. Setelah kita bertayamum, hilang akalnya, tidak tahu arah mana ini, tidak tahu hari apa ini, siang apakah malam. Ditanya, ini siapa Pak, ini siapa? Tidak tahu, tidak menjawab sama sekali, gelap, hilang akalnya. Ima sengaja, ima tidak sengaja. Disengaja umpamanya dengan minuman yang memabukkan, sengaja, hilang akalnya. Maka menjaga kehormatan itu wajib hukumnya. Maka haram bagi orang yang suka memabuk-mabukan, haram. Ima sedikit, ima banyak. Jadi dalam Al-Quran coba, yang memabukkan itu kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan apakah bentuknya itu haram. Qaliluhu wa katsiruhu najasun, haram, najis hukumnya, najis hukumnya. Walaupun secara zatiahnya hukum, secara hukumnya zatiah perkara itu adalah halal, tetapi bagi si B menurut penelitian atau sehari-hari juga mengakibatkan memabukkan, maka bagi si B adalah tidak boleh meminum atau memakannya.
kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan adalah haram, walaupun secara dzatiyahnya atau secara hukumiahnya adalah halal menurut umum, bisa dimakan, tetapi untuk si B memabukkan tidak boleh. Apalagi yang najis. Kalau yang najis mah qaliluhu wa katsiruhu, baik sedikit maupun banyak, haramun, haram. Ini mah tidak memabukkan, diminum saja umpamanya arak, tidak boleh, haram hukumnya. Orang yang suka membiasakan minum yang memabukkan, arak, nanti dia di akhirat enggak kebagian dia. Di surga enggak kebagian dari arak. Nanti arak bedanya arak di surga itu menyegarkan, wangi, dan tidak memabukkan. Kalau arak di alam dunia adalah memabukkan, maka dia tidak akan mendapatkan setetes pun arak nanti di surga. Jadi yang pertama yang membatalkan tayamum itu adalah seluruh yang membatalkan terhadap wudu, maka batal pula tayamumnya. Perhatikan, apalagi orang yang sering mundar mandir ke makam berniat untuk umroh, pasti terjadi adanya tayamum. Harus memahami tentang tayamum. Satu, jadi perkara seluruh apapun bentuknya yang membatalkan wudhu itu juga sama membatalkan tayamumnya. Waridatu, yang kedua ridah, murtad. Setelah kita atau seseorang, naudzubillah, setelah seseorang mutayamim melaksanakan bertayamum, beres tayamumnya, tiba-tiba keluar Islam, ridah itu, murtad itu. Murtad itu dalam kitab Sulamut Taufik diterangkan ada 3. Satu, murtad ucapan, murtad kelakuan, dan murtad keyakinan. Bahkan yang paling banyak adalah murtad ucapan. Coba dulu dengan kalimat hati-hati, imam siapapun, imam ustadz, kiai, atau santri, atau siapapun dulu-dulu ini, seseorang dipanggil dengan bahasa binatang, banyak kata orang tua, wis gak boleh ucapan seperti itu, murtad kamu. Nah, artinya larangan, tidak boleh dengan kata-kata yang kotor. Bahasa binatang dipakai untuk memanggil seseorang muslim, tidak boleh. Anjing, nah, kan banyak orangnya anjing. Nah, kata orang tua nggak boleh, murtad. Dan itu karena apa? Seseorang muslim disamakan dengan binatang. Ada juga Allah mengatakan orang yang tidak memanfaatkan akalnya, tidak pakai mikir untuk kemajuan agama, telinganya tidak mampu mendengarkan ayat-ayat Allah, pandangannya tidak mau melihatkan ayat-ayat Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat, akal gorizinya tidak dimanfaatkan sebagaimana akal gorizi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tidak mampu membedakan. Maka kata Allah, kal an'ami, seperti binatang. Kata Allah mah pantas dikatakan anjing, dikatakan binatang, tetapi dengan sesama muslim tidak boleh. Awas, hati-hati. Bisa jadi dengan kata-kata seperti itu bisa mengeluarkan kita dari keislaman kita. Naudzubillah, summa naudzubillah. Istighfar lagi, syahadat lagi. Pantas dalam Al-Quran surah Al-Anfal, Allah tidak akan menyiksa kaumnya apabila masih ada kamu Muhammad. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa suatu kaum apabila kamu masih ada Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa kaumnya
umatnya yang ada di muka bumi ini apabila hum yastaghfirun, kaumnya masih beristighfar. Jadi orang yang beristighfar itu menolong orang yang tidak mampu beristighfar, orang yang malas beristighfar, sekalipun non muslim dia numpang terhadap orang-orang yang Islam. Seandainya tidak ada orang yang beristighfar, seandainya tidak ada orang yang masih zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan azab. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Numpang terhadap orang yang rajin beristighfar. Beristighfarlah, sering beristighfar. Dengan beristighfar coba dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian terhadap Tuhan kalian, innahu kana ghaffara. Kita yang penuh dengan ucapan atau perilaku atau keyakinan penuh mengakibatkan ucapan dan perilaku itu adalah dosa. Innahu kana ghaffara. Apabila seseorang beristighfar dengan ucapannya, beristighfar karena kelakuannya, ghaffara, tentu Allah akan mengampuninya. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan beristighfar Allah akan menurunkan rezeki dari langit berupa hujan. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Apabila seseorang pengen diberi keturunan, pengen diberi anak laki-laki maupun perempuan, beristighfarlah kepada Allah. Umpamanya kita anak kita udah berapa tahun berumah tangga tetapi tidak dikaruniai anak, atau anak kita tidak diberi jodohnya, padahal Allah menjanjikan, Allah menciptakan seseorang itu dengan jodoh-jodohnya, tetapi ini belum punya jodohnya, beristighfarlah kepada Allah. Mungkin ada yang menghalangi dosa kita, dosa ibunya, dosa bapaknya, dosa anaknya, beristighfarlah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Yang terakhir dengan beristighfar, wa yaj'al lakum jannat. Allah akan memasukkan seorang yang beristighfar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala tuh. Wa yaj'al lakum anhara. Dengan beristighfar masuklah terhadap atau ke dalam surganya Allah, di mana di dalam surga itu mengalir, di bawahnya itu adalah sungai-sungai. Orang yang beristighfar pasti akan mencicipi dan akan merasakan bagaimana indahnya kenikmatan surga dan akan meminum sungai-sungai yang di bawah tadi. Tetapi orang yang beristighfar, kita pengen punya harta, beristighfar, janji Allah itu mah, bi amwali wa banin, Allah akan memberikan harta. Jadi orang yang kaya itu orang rajin ke masjid, mungkin dia kemudian dia termasuk orang yang kaya rajin beristighfar. Saya sering baca di buku siapa yang jadi wakil presiden itu, Yusuf Kala, dia tidak pernah lewat puasa Senin dan Kamis. Padahal dia orang sibuk, orang kaya, coba jauh, tidak seberapa dibanding dengan kita hartanya. Tetapi dia tidak meninggalkan puasa sunnah Senin dan Kamis. Beristighfar, nah itu beristighfar. Mungkin orang kaya itu sering beristighfar ya, beristighfar. Jadi yang pertama adalah murtad ucapan. Banyak dengan ucapan itu, dengan kata-kata itu mengeluarkan kita dari keimanan dan keislaman kita. Yang kedua murtad pekerjaan, kelakuan. Dalam nazoman wa ajengan almarhum termasuk guru kami,
dinazomkan kaya asup ka gereja dibarengan ku ngahaja atawa nyembah berhala kaya patung nu baheula. Paham? Orang yang masuk gereja dengan sengaja batal itu iman, batal Islamnya. Sengaja. Bukan karena tujuan apa-apa masuk gerejanya itu. Sengaja masuk ke gereja, tempat ibadah orang lain. Seorang muslim. Atau nyembah berhala, patekong, patung. Atau nyembah berhala kayak patung nu baheula, seperti patung-patung yang terdahulu. Batal. Nah, kemudian seorang muslim kemudian karena dia harus bertayamum karena tidak ada air atau karena sesuatu, karena sakit, tiba-tiba masuk ke gereja, batalah tayamumnya. Yang ketiga, itu salah satu contoh. Yang ketiga adalah dengan ridah keyakinan. Setelah bertayamum punya keyakinan apakah benar Allah itu ada, meragukan dengan adanya Allah, apakah Allah itu benar duduk, punya keyakinan bahwa Allah itu duduk seperti duduknya manusia, seperti saya gini di atas kursi, karena dalam surah Toha Ar-Rahmanu alal arsistawa, bahwa Allah itu duduk di atas aras seperti duduknya kita. Batalah. Jangan diartikan letter kalimat, jangan, itu perlunya ilmu alat. Ar-Rahmanu ala bimana isti'la, artinya kudrat Allah subhanahu wa ta'ala menguasai aras, bukan duduk di aras seperti duduknya saya ini, seperti duduknya makhluk di atas kursi, bukan. Punya keyakinan seperti itu, kemudian dia bertayamum, rusaklah tayamumnya, batal tayamumnya. Dua. Yang ketiga yang membatalkan tayamum itu adalah watawahumul ma'i intayamama li faqdihi. Ragu-ragu akan keberadaan air. Nyipta atau ragu-ragu setelah bertayamum, karena dia tayamumnya itu karena tidak ada air, maka dianjurkan ba'ilam tajidu ma'an fatayamam, bukan kata Allah, apabila kalian tidak menemukan air, tidak bisa berwudu, karena wudu itu adalah dengan air otomatis, tidak menemukan wudu, tidak menemukan air, maka diganti dengan tayamum. Nah, watawahumul ma'i, kemudian dia melaksanakan tayamum sesuai dengan syarat dan rukunnya. Setelah bertayamum, oh ada, tadi saya lewat ada air di situ tuh mengalir, batalah tayamumnya. Hati-hati kalau kita tayamum karena tidak ada air, kecuali kalau tayamumnya karena penyakit atau karena darurat, seperti di pesawat tidak ada air, darurat, atau ada air tetapi tidak cukup. Ada air di pesawat, ada, maka di situ kan di toiletnya itu khusus untuk buang air, kemudian dipakai wudhu umpamanya, atau habis itunya airnya umpamanya, nah berarti tidak mencukupi, maka diganti dengan tayamum. Nah itu mah darurat. Jadi kalau seseorang bertayamum karena tidak adanya air, kemudian setelah bertayamum dalam hatinya, saya tadi lewat, ingat di waktu setelah bertayamum, ingat, oh tadi itu ada air, tadi itu pas lewat, maka batalah tayamumnya. Harus berwudu, cari air yang tadi kita lihat. Oh. Berbeda dengan tayamumnya karena bukan karena tidak ada air tapi karena penyakit. Atau bagaimana kalau airnya ada tetapi tidak mencukupi untuk minum kita ada, untuk minum hayawan atau binatang ada, tapi masih nyisa air, tetapi
tidak mencukupi untuk berwudu. Nah, dalam keterangan bisa silahkan dipakai wudu sebagian, kemudian anggota yang lainnya, anggota wudu yang lainnya seperti membasuh kaki dua. Untuk tangan dan muka mah ada, airnya cukup, tetapi untuk kaki tidak ada. Bagaimana caranya? Nah, setelah kering, maka yang anggota wudu yang belum kena air diganti dengan tayamum. Bagaimana cara tayamumnya? Jangan tadi kan udah muka dan tangan sudah kena air, sudah beres, sudah rata dengan air. Kemudian kaki belum. Jangan caranya seperti air, debunya dioles-oles ke kaki, salah tayamumnya. Walaupun anggota wudu kakinya belum kena air, kemudian diganti dengan tayamumnya debunya diolesin ke kaki, tidak sah. Kenapa? Anggota tayamum ada dua, satu muka, yang kedua dua tangan. Tetap aja walaupun sudah pakai air muka dan tangan, cara tayamumnya itu adalah setelah kering atau diserbet, itu pakai apa namanya, handuk, setelah kering bertayamum. Nah, tetap aja walaupun kaki belum kena air, belum kena habis airnya, bertayamumnya itu adalah muka dan dua tangan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah perkara najis bisa berubah menjadi suci. Perkara najis bisa berubah menjadi suci. Bagaimana caranya? Nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita hamil di luar nikah, kemudian dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Apabila anak ini lahir wanita, apakah ini menjadi mahram bagi ayahnya meskipun bukan sebagai ayah kandungnya? Itu mah laki-laki baik ya, udah tahu dihamil orang lain malah ditikah sama dia, laki-laki baik gitu. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini perhatikan. Apabila menikahi seorang perempuan, walaupun yang menghamilnya dia sendiri ditikah sama dia, banyak yang sekarang makan ada, kalau di pesantren ada pesantren kilat. Pesantren kilat itu seperti anak liburan paskil, masuk ke paskilnya pesantren kilat. Nikah juga ada nikah kilat. Apa nikah kilat? Nikah sekarang, besok sudah lahir anak istrinya. Ada banyak. Bagaimana hukumnya? Menurut agama Islam bukan anak dia, walaupun dia yang menghamili. Tidak boleh ditikahkan, diwaliin sama bapaknya, tidak boleh diwaris, tidak sah mewarisi, tidak sah menerima waris dari bapaknya, tidak boleh mewariskan. Nah, seandainya menghamili orang lain kemudian ditikahi dan lahirnya, perhatikan lahirnya di atas 6 bulan, tapi dia tidak pernah menghamili awalnya, tetapi lahirnya si anak lebih daripada 6 bulan, maka walaupun bukan dia yang menghamili, secara hukum dia bapaknya, haram ditikah walaupun anaknya perempuan. Jadi anak dia, wajib dia yang menikahkan, jadi walinya. Kalau ada harta, wajib menerima warisannya. Tetapi kalau usia lahirnya di bawah 6 bulan, awas, perhatikan. Walaupun bapaknya dia yang menghamilinya, secara hakikatnya bukan anaknya. Hati-hati. Maka agama itu adalah meluruskan limaslahatil. Wad'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli salimati ilama yasluhu ma'adahum wa ma'asyahum. Tetende nanti pangeran nusina dijuruskeun ka makhluk anu akalan, akal taya kacacadan. Ingat pesantrennya Allah almarhum, mudah-mudahan
bahagia beliau, nempel gitu ya. Agama itu, Islam itu adalah aturan Allah, di mana aturan Allah itu untuk kemaslahatan manusia di hidup di dunia dan di akhirat. Nah, salah satunya adalah limaslahatil keturunan, untuk memaslahatkan keturunan. Adanya nikah itu untuk kemaslahatan anak. Hati-hati. Jadi kalau laki-laki menikahi seorang perempuan, walaupun bukan dia yang melakukannya, tetapi usia kandungannya dan lahirnya lebih daripada 6 bulan, maka anak tersebut anak dia. Tetapi sebaliknya, walaupun dia yang melakukannya, tetapi lahirnya di bawah 6 bulan, maka anak tersebut bukan anak dia secara hakikatnya. Nanti apabila sudah dewasa, bukan mahramnya. Sudah dewasa dia akan nikah, tidak boleh ditikahkan oleh sang bapaknya, haram hukumnya. Bagaimana cara nikahnya? Kembali ke hakim. Itulah Islam. Jadi hati-hati memaslahatkan supaya maslahat hidup di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa, Rabbin fa'ana bima 'allamtana, Rabbi alimna allazi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an